Seorang karyawan muda bernama Lin Yi meluapkan amarahnya kepada manajernya di kantor. Ia mengumumkan pengunduran dirinya dengan penuh emosi. Tiba-tiba, sebuah kotak karton berisi buku dan dokumen dilemparkan di depannya, mengejutkan Lin Yi. Manajernya, dengan wajah memerah, menatapnya dingin dan memerintahkannya untuk keluar. Lin Yi, dengan raut wajah masam, mengambil barang-barangnya sambil bergumam tentang sulitnya hidup meskipun telah bekerja keras, hanya karena ia tidak memberi hadiah kepada atasan. Saat itu, ponselnya berdering, sebuah panggilan dari pacarnya. Dengan hati hancur, Lin Yi menjawab, hendak mencurahkan isi hatinya. Namun, suara dingin dari ujung telepon memotongnya, mengumumkan perpisahan mereka. Lin Yi terkejut, matanya terbelalak, dan ia menjatuhkan kotak karton di tangannya. Suara itu melanjutkan, menyuruhnya untuk tidak datang ke pesta lagi dan tidak menghubunginya. Lin Yi tergagap, menanyakan alasan di balik keputusan mendadak itu, bahkan menanyakan apakah ada orang lain. Pacarnya membentaknya dengan dingin, menyatakan bahwa tidak masalah jika ada orang lain, ia sudah cukup bersamanya yang tetap miskin, dan tidak ingin membuang masa mudanya lagi. Mendengar perkataan itu, Lin Yi merasa semua energinya terkuras. Ia hanya bisa berdiri kaku mendengarkan rentetan celaan dari telepon. Pintu lift perlahan tertutup, diiringi suara murung Lin Yi yang meratapi harinya yang buruk, dipecat dan ditinggalkan pacarnya. Tiba-tiba, cahaya terang menyala di dalam lift. Lin Yi terkejut melihat seorang gadis cantik mengenakan piyama ketat muncul entah dari mana. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Ling Wei, pelayan dari sistem pengalaman profesi lengkap, dan menyapa Lin Yi dengan lembut. Lin Yi tak percaya, menanyakan tentang sistem itu. Ling Wei mengulurkan tangannya, dan 3 kartu muncul di layar. Merah muda bertuliskan, pengemudi, biru, dokter, dan kuning, profesor. Ia menjelaskan bahwa setiap minggu Lin Yi akan menjalani profesi baru secara acak, dan menyelesaikan semua tugas akan memberinya hadiah, pada akhirnya membantunya menjadi Taipan dunia. Mendengar itu, Lin Yi sangat gembira hingga melemparkan semua barangnya dan tertawa terbahak-bahak, merasa waktunya telah tiba dengan sistem legendaris ini. Seketika, notifikasi sistem muncul, mengucapkan selamat atas undangan yang diterima dan memberikan paket hadiah pendaftaran pengemudi, 10 juta yuan, kepemilikan 100% atas Grand Hotel Peninsula, dan Paganihuara senilai 30 juta yuan. Sebuah voucher dengan gambar mobil super putih dan 2 opsi, terima atau tolak, juga muncul. Lin Yi tertawa riang, merasa bahwa dengan hadiah ini, bahkan menjadi pengemudi seumur hidup pun akan sepadan. Ling Wei, yang berdiri di sampingnya, melompat-lompat dengan antusias, mengingatkan bahwa setiap profesi hanya akan dialami selama seminggu, bukan seumur hidup. Tanpa ragu, Lin Yi segera memilih tombol terima, berpikir ini lebih baik karena menjadi pemula, dengan banyak uang dan profesi yang berganti setiap minggu. Ling Wei kemudian mengeluarkan sebuah benda aneh dari baki piyama seksinya dan tersenyum nakal. Grand Hotel Semenanjung membutuhkan Lin Yi untuk mengambil alih, dan Paganihuara diparkir di area C, nomor 22 di lantai parkir gedung Chaoyang, dengan kunci mobil di tangannya. Ponsel Lin Yi menampilkan notifikasi, akunnya telah menerima 10 juta yuan dari Daihong Bank, dan ia telah terdaftar sebagai pemilik mobil. Pintu lift terbuka, diiringi suara Lin Yi yang bertanya-tanya apakah lantai parkir memang di basement kedua, berpikir dalam hati bahwa sistem ini benar-benar nyata. Rasanya seperti mimpi. Di depannya berdiri seorang gadis cantik berambut merah muda, sedang memeriksa mobilnya. Lin Yi mendekat dan bertanya apakah mobilnya rusak. Gadis itu adalah Ji Qingyuan, CEO Grup G, yang membenarkan bahwa mobilnya tidak bisa menyala. Melihat wanita cantik dalam kesulitan, Lin Yi menawarkan bantuannya untuk mengantarkannya dengan mobilnya. Qingyuan dengan senang hati menerimanya, mengatakan ia harus segera ke biro konstruksi dan tidak boleh terlambat, mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang, Li Yunhang, mendekat dari kejauhan dan memeluk Ji Qingyuan, membuatnya terkejut. Ia memandang Lin Yi, meremehkan Lin Yi sebagai karyawan rendahan yang tidak mungkin memiliki mobil bagus, dan menawarkan untuk mengantar Qingyuan dengan mobil sportnya. Qingyuan langsung menarik tangannya, mencela Li Yunhang sebagai orang mesum dan menyuruhnya menjauh, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah menerima pendekatannya. Yunhang tetap tenang dan tersenyum, mengatakan ia akan menunggu. Ia kemudian mencoba membanggakan mobil sport barunya yang bernilai 2 juta yuan. Lin Yi maju melerai, mengatakan kepada Li Yunhang bahwa ia akan mengantar CEO Ji, dan mobilnya sudah terparkir di nomor 22, ada di depan. Yunhang terkejut dan mengerutkan dahinya, meremehkan mobil Lin Yi pasti jelek dan tidak cocok untuk CEO Ji, mendesaknya untuk naik Lamborghini miliknya saja. Qingyuan memalingkan muka dengan jijik dan marah, menyuruhnya menjauh, mengatakan ia menyukai mobil Lin Yi bahkan jika itu mobil bekas. Saat Ji Qingyuan berjalan, ia tiba-tiba berhenti, matanya membesar karena terkejut melihat sesuatu. Yunhang yang berjalan di belakangnya menabraknya. Ia kemudian melihat Paganihuara senilai 30 juta yuan di depannya dan berteriak kaget. Lin Yi, dengan ekspresi bangga, menyentuh supercar itu dan memperkenalkannya sebagai mobilnya.
Liu Hang sangat marah hingga wajahnya berubah ungu, berteriak, meragukan kepemilikan Lin Yi dan menanyakan apakah ia tahu betapa mahal mobil itu. Lin Yi tidak menjawab. Ia dengan tenang mengeluarkan kunci mobil dan membuka pintu. Ia kemudian menyuruh CEO Ji masuk, lalu berbalik menghadap Liu Hang dan mengatakan bahwa pria itu masih jauh dari standar jika ingin memikat CEO mereka dengan mobil jeleknya. Yun Hang tercengang, berpikir dalam hati tentang Pagani Huara senilai 30 juta yuan, bahkan edisi terbatas yang sulit didapatkan meskipun memesan duluan. Berbeda dengan sikap arogannya sebelumnya, kini Liu Hang tampak rendah hati. Ia menempelkan wajahnya ke jendela dan memohon untuk ikut naik mobil Lin Yi. Lin Yi memandangnya dengan jijik, menyuruhnya pergi karena tidak pantas naik mobilnya, lalu melaju cepat, meninggalkan Yun Hang yang ketakutan. Di dalam mobil, Ji Qingyuan berbalik memandang Lin Yi dengan rasa kagum. Ji Qingyuan bertanya apakah mobil itu benar-benar milik Lin Yi, mempertanyakan apakah Lin Yi bukan hanya karyawan biasa di bagian penjualan. Lin Yi tertawa pelan, mengaku bahwa ia sebenarnya adalah generasi ketiga kaya raya yang sedang mengalami kehidupan biasa. Ia tersenyum ceria, mengatakan bahwa pekerjaan berikutnya adalah menjadi pengemudi, dan Ji Qingyuan adalah penumpang pertamanya. Qingyuan terhibur dan mengambil ponselnya, mengiyakan hal itu. Sistem di ponselnya menampilkan notifikasi, permintaan naik mobil diterima. Supercar tiba di kantor biro konstruksi. Qingyuan keluar dari mobil dan berbalik menghadap Lin Yi, memegang ponselnya dengan senyum ceria, mengatakan pembayaran telah selesai dan mengucapkan terima kasih. Ia pergi dengan gerakan anggun, melambaikan tangan sebagai salam perpisahan. Pada saat ini, Ling Wei tiba-tiba muncul di bahu Lin Yi, berkata dengan senang, "Selamat, Tuan, telah menyelesaikan tugas pertama. Hadiahnya, 50.000 poin keahlian, progres 5% pekerjaan, dan 50 juta yuan." Lin Yi memandang ponselnya dengan ekspresi bahagia, merasa luar biasa karena menyelesaikan satu tugas saja mendapat 50 juta yuan. Di Grand Hotel Peninsula yang sangat mewah, terdengar suara Liu Sisi yang memuji hotel itu sebagai hotel bintang 5 paling mewah di Shanghai kepada Yunji, pasangannya. Pasangan muda itu pun berpelukan dengan mesra. Liu Sisi, yang adalah mantan pacar Lin Yi, berkata bahwa banyak selebriti mengadakan pernikahan mereka di sana dan bertanya-tanya, apakah pestanya juga bisa diadakan di sana. Yunji menjawab dengan sabar, bahwa tentu saja bisa diadakan di sana, asal Sisi suka. Mereka bisa memesan seluruh tempat yang harganya paling hanya sekitar 7 atau 8 juta yuan. Mendengar ini, Liu Sisi langsung memeluk Yunji erat-erat, berharap ia mengenalnya lebih awal. Yunji memeluk pinggang Sisi, matanya memandang ke kejauhan, wajahnya sedikit tidak puas. Yunji bertanya apakah itu Lin Yi. Liu Sisi melihat Lin Yi dan langsung marah, berteriak, mempertanyakan kehadirannya di sana dan menyatakan bahwa Lin Yi yang miskin tidak akan membuatnya kembali. Lin Yi hanya menghela napas kecewa dan menjawab dengan nada sarkas, mempertanyakan apakah ia tidak boleh datang ke sana, dan mengira tempat itu sama seperti hotel-hotel kecil lainnya. Yunji mencibir, mengatakan bahwa Lin Yi sombong dan masih berpura-pura kaya, mengingatkan bahwa itu adalah hotel bintang 5, bukan tempat untuk orang seperti Lin Yi masuki. Liu Sisi langsung memutar kepala dan berteriak memanggil penjaga keamanan untuk segera mengusirnya. Sontak tim penjaga keamanan langsung berlarian ke arah sana. Yunji menyilangkan tangannya dengan percaya diri, menyuruh Lin Yi keluar atau ia akan diusir. Namun, berlawanan dengan harapan mereka, para penjaga keamanan langsung membungkukkan badan hormat di depan Lin Yi dan berkata serempak, "Selamat datang CEO Lin." Liu Sisi dan Yunji terkejut, berteriak bersamaan. Liu Sisi masih tidak bisa mempercayai apa yang barusan terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Lin Yi hanya seorang karyawan bagian penjualan? Bagaimana mungkin dia menjadi pemilik Grand Hotel Peninsula ini? Ia terkejut ketika mendengar penjaga keamanan berkata kepada Lin Yi bahwa mereka harus ke ruang rapat di lantai atas terlebih dahulu, karena ada beberapa hal yang harus mereka laporkan. Lin Yi menjawab dingin, mengiyakan ajakan itu. Pada saat itu juga, Liu Sisi sangat terkejut. Ia berpikir dalam hati, apa yang terjadi? Ternyata dirinya telah melepaskan seorang generasi kedua kaya raya. Di ruang rapat, seorang karyawan memberikan Lin Yi tumpukan dokumen tebal dan berkata, bahwa itu adalah laporan keuangan mereka dan meminta Lin Yi untuk melihatnya. Lin Yi pucat melihat gunungan dokumen di depannya. Ia gagap, mengatakan ia tidak membaca hal-hal semacam itu dan menyuruh mereka melanjutkan operasi seperti biasa karena ia percaya pada mereka semua. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Lin Yi menjawab, menyuruh untuk masuk. Seorang karyawan tergesa-gesa masuk, melaporkan kepada manajer Wang bahwa seorang tamu di kamar 1704 ingin mengajukan keluhan yang tidak dapat diselesaikan. Manajer Wang kebingungan, menanyakan alasan keluhan tersebut. Karyawan itu menjelaskan bahwa tamu tersebut telah memesan layanan penyewaan mobil hotel, tetapi Mercedes yang diinginkannya telah dipinjam oleh tamu VIP lain menggunakan hak istimewa. Kini tamu itu menolak mobil pengganti dan bersikeras ingin mengeluh. Mendengar ini, Lin Yi segera berdiri dan dengan dingin memberitahu kedua karyawan untuk kembali bekerja,
menyatakan bahwa ia akan mengurus masalah mobil itu sendiri. Kedua karyawan itu membungkuk hormat. Lin Yi tiba di depan kamar 1704 dan mengetuk pintu dengan lembut. Seorang gadis cantik bernama Gu Jingchu membuka pintu, mengenakan jubah mandi. Lin Yi segera memperkenalkan diri sebagai petugas dari Grand Hotel Peninsula yang akan menyelesaikan masalahnya hingga ia puas. Gu Jingchu terkejut melihat penampilan Lin Yi yang tampan, berpikir dalam hati tentang ketampanan pemuda itu yang melebihi idolanya. Dengan sikap lembut, Gu Jingchu menyatakan bahwa itu bukan masalah besar, cukup sediakan mobil lain. Lin Yi langsung tersenyum, menawarkan mobil Pagani miliknya jika Gu Jingchu tidak keberatan. Gadis cantik itu tersipu malu, menolak karena merasa tidak mampu menyewanya dan tidak bisa mengendarainya, karena mobil super berbeda dengan mobil biasa. Mendengar ini, Lin Yi segera mengangkat kunci mobilnya dan tersenyum ceria, mengajak Gu Jingchu berangkat dan ia akan mengantarkannya kemanapun. Wajah Gu Jingchu berseri-seri karena senang. Ia merasa Lin Yi terlalu merepotkan, namun karena terburu-buru, ia meminta Lin Yi menunggu sebentar agar ia bisa berganti pakaian. Gu Jingchu pun bergegas masuk dan perlahan melepas jubah mandinya. Lin Yi yang duduk di luar melihat tubuh seksi gadis cantik itu di kamar mandi dan tidak bisa menahan diri hingga mimisan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki dengan sepatu elegan muncul. Gu Jingchu kini tampil dengan gaun pendek yang modis dan dengan lembut mengatakan ia sudah siap dan mengajak untuk pergi. Pada saat yang sama, di lobi utama, Liu Sisi sedang bertengkar dengan Yunji. Liu Sisi dengan dingin menyuruh Yunji untuk segera pergi, tidak ingin Lin Yi salah paham. Yunji yang sedang dikejar-kejar, berbalik sambil menggertakkan giginya, menyebut Liu Sisi wanita brengsek dan meremehkan bahwa Lin Yi masih peduli padanya. Salah satu teman perempuan Liu Sisi bertanya cemas, apakah Lin Yi akan kembali setelah Liu Sisi berkata buruk tentangnya. Liu Sisi menjawab percaya diri bahwa setelah bertahun-tahun bersama, masih ada perasaan di antara mereka, dan ia yakin Lin Yi akan luluh dan memaafkannya jika ia bersikap sedih. Teman yang lain menunjukkan rasa kagum, merasa tidak akan pernah mendapatkan pria kaya seperti itu seumur hidup. Liu Sisi tersenyum sinis, menyatakan bahwa temannya tidak perlu menyesal, karena setelah ia dan Lin Yi berbaikan, ia akan meminjam mobilnya dan mengajak temannya jalan-jalan. Tiba-tiba, ia menoleh dan melihat Lin Yi serta Gu Jingchu berjalan ke arah mereka dengan riang. Melihat mangsanya datang, Liu Sisi langsung berlari ke arah Lin Yi sambil tersenyum ceria, bertanya apakah Gu Jingchu adalah sekretaris Lin Yi, dan menawarkan untuk mengurus Lin Yi mulai sekarang. Lin Yi menunjukkan ekspresi jelas kesal, menanyakan siapa Liu Sisi dan apa hubungannya dengan dirinya. Liu Sisi meneteskan air mata buaya, bertanya apakah Lin Yi benar-benar tidak mencintainya lagi setelah bertahun-tahun, dan apakah ia telah melupakan semua kenangan indah mereka bersama, bahkan membandingkan kemampuan Gu Jingchu dengan dirinya. Gu Jingchu tiba-tiba berbicara, mendekati Lin Yi, yang terkejut melihat senyum percaya dirinya. Gu Jingchu bertanya bagaimana Liu Sisi tahu kemampuannya tidak sebagus milik Liu Sisi, dan menyatakan bahwa Lin Yi baru saja memujinya bahwa ia jauh lebih hebat dari mantan pacarnya. Lin Yi langsung memeluk pinggang Gu Jingchu dan memandangnya dengan penuh kasih sayang, menyatakan bahwa bukan hanya kemampuan Gu Jingchu luar biasa, tapi kepribadiannya juga hebat. Ucapan dan tingkah laku tersebut membuat Gu Jingchu terkejut sekaligus agak malu. Lalu Lin Yi memeluk bahu Gu Jingchu dan pergi, meminta izin untuk pamit jika tidak ada urusan lain. Liu Sisi bergegas menghentikannya, menyatakan persetujuannya untuk menjadi selir Lin Yi dan mengungkit kembali kebersamaan mereka selama bertahun-tahun, mempertanyakan apakah Lin Yi masih mencintainya. Lin Yi sekarang hanya merasa jijik padanya. Ia membentak dengan nada penuh dendam dan penghinaan, menanyakan apakah ia mencintai Liu Sisi yang kotor atau bentuk tubuhnya yang biasa saja. Ia menyebut Liu Sisi sebagai pencari uang dan menyuruhnya pergi, tidak pernah muncul lagi di depannya karena melihatnya saja membuatnya mual. Liu Sisi yang merasa malu dan kalah menyaksikan Lin Yi pergi. Di dalam mobil, Lin Yi bertanya ke Gu Jingchu kemana ia ingin pergi. Gu Jingchu menjawab bahwa ia ingin pergi ke Hotel Jingxiu, tempat temannya menikah, dan meminta maaf karena merepotkan Lin Yi. Lin Yi tersenyum, mengatakan tidak apa-apa karena Gu Jingchu sudah membantunya sebelumnya. Di Hotel Jingxiu, 3 wanita cantik dengan pakaian indah sedang menunggu di luar. Wanita berambut pirang berkata bahwa Gu Jingchu berubah. Padahal beberapa hari lalu ia masih membanggakan pacarnya yang membelikan Mercedes. Wanita berbaju hitam bertanya tidak sabaran mengapa Gu Jingchu belum datang dan menyebut hanya pacar kaya yang mengantarkannya. Wanita ketiga ikut berkomentar untuk tidak mendengarkan omongan sombong Gu Jingchu, mempertanyakan bagaimana mungkin ia mengenal orang kaya dengan hubungan yang dimilikinya. Ia juga menambahkan bahwa pacar-pacar mereka semua adalah generasi kedua kaya raya, tetapi Gu Jingchu bahkan tidak pernah memperkenalkan pacarnya pada mereka, hanya cemburu dan membuat cerita sendiri. Tepat saat itu, sebuah mobil berhenti di depan mereka. Ketiga wanita itu menatap mobil sport yang bersinar itu. Gu Jingchu memakai kacamata, bergaya turun dari mobil. Wanita berbaju hitam berseru kagum, bahwa pacar Gu Jingchu bahkan memberinya mobil Pagani, dan merasa bahwa itu luar biasa.
Gu Jingchu berbalik ke Lin Yi dan berkata bahwa ia telah membantu Lin Yi mengusir wanita yang mengganggunya. Jadi sekarang Lin Yi harus membantunya juga. Lin Yi menjulurkan kepalanya dari jendela dan dengan suara keras memanggil sayang kepada Gu Jingchu, menyuruhnya untuk menikmati pesta dengan temannya. Adegan bergeser ke sebuah apartemen. Zhang Jingjing sedang berbicara kepada ibunya. Mencoba menenangkan bahwa sewa hanya terlambat 10 hari dan tidak perlu khawatir berlebihan. Ia tersenyum dan meyakinkan ibunya bahwa ia akan meminta uangnya pada Lin Yi dalam beberapa hari, dan itu pasti aman. Wu Jinlan, ibunya, menjawab dengan marah, mempertanyakan bagaimana jika Lin Yi kabur, dan menegaskan bahwa Zhang Jingjing pantas mendapatkan yang lebih baik, tidak perlu mengharapkan apa-apa dari Lin Yi, karena kelak ia akan menjadi pegawai negeri sipil. Ia juga menambahkan bahwa ia tidak tahan melihat pekerja upahan rendahan seperti Lin Yi. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Zhang Jingjing membuka pintu dan kaget melihat Lin Yi. Lin Yi masuk dan mengumumkan sesuatu yang mengejutkan Zhang Jingjing, bahwa ia akan pindah dan datang untuk pamitan, akan segera pergi setelah selesai mengemas barang-barangnya. Wu Jinlan dengan marah memperingatkan bahwa Lin Yi tidak boleh pergi sebelum membayar sisa sewanya, dan tidak boleh berpikir bisa kabur tanpa membayar hutang. Lin Yi dengan ceria mengeluarkan ponselnya dan tersenyum, mengatakan bahwa Wu Jinlan salah paham dan ia akan membayar sewa sekarang. Ponsel Wu Jinlan langsung menerima notifikasi bahwa akunnya telah menerima 4.000 yuan. Wu Jinlan kebingungan, mengucapkan terima kasih dan menanyakan mengapa Lin Yi mentransfer 4.000 yuan padahal sewanya hanya 2.000 yuan. Lin Yi menjawab bahwa ia memang sering berhutang sewa padanya dan merasa bersalah. Melihat Lin Yi sudah mengemas barangnya dan berdiri di pintu, Wu Jinlan tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa Lin Yi tiba-tiba pindah dan apakah ia punya rencana lain. Lin Yi menjawab dengan rendah hati bahwa sekarang ia sudah mempunyai rencana yang cukup bagus. Kalau tidak, ia bisa mati kelaparan. Zhang Jingjing cepat-cepat menawarkan bantuan untuk mengangkat barang-barangnya. Wu Jinlan mengikutinya, berpikir dalam hati bahwa ia harus mengikuti dan melihat apakah pemuda ini benar-benar pindah. Saat mereka turun ke bawah, mereka melihat sebuah mobil mewah diparkir di luar. Zhang Jingjing tidak bisa menahan diri untuk berseru kagum pada mobil super yang bagus dan cantik itu. Wu Jinlan bertanya terkejut di mana mobil Lin Yi, karena ia tidak melihatnya. Lin Yi mengangkat kunci mobilnya dan menjawab bahwa mobil itu tidak bisa dipakai lagi. Ia menggantinya dengan mobil itu, dan meminta Jingjing meletakkan barang-barang ke dalam mobil. Adegan ini mengejutkan ibu dan anak tersebut. Wu Jinlan berseru, mempertanyakan apakah Lin Yi bukan pekerja upahan dan sejak kapan ia menjadi kaya. Lin Yi duduk di dalam mobil dan menjawab dengan tenang, bahwa dulunya bekerja hanyalah pengalaman hidup, ia tidak perlu berpura-pura lagi, dan sebenarnya ia adalah generasi kedua kaya raya. Sambil menyaksikan mobil itu pergi, Zhang Jingjing berkata pelan, bahwa dulu ibunya mencela Lin Yi karena miskin, dan sekarang ia kaya. Wu Jinlan langsung mencubit telinganya dan memperingatkan Zhang Jingjing untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ia menegaskan bahwa dulu Lin Yi tidak pantas untuknya, dan sekarang Zhang Jingjing yang tidak pantas untuk Lin Yi, menyuruhnya pulang dan belajar. Di sebuah hotel mewah, seorang karyawan mengumumkan sambutan kepada Tuan Lin, bahwa suite presiden sudah siap. Lin Yi memesan agar barang-barang dari mobil dibawa ke atas, lalu membawakannya makanan karena ia lapar setelah seharian sibuk. Setelah makanan enak disantap, Lin Yi menggosok perutnya sambil menyatakan bahwa makanan di Hotel Bintang 5 memang lezat. Ponselnya menampilkan notifikasi dari Ji Qingyuan yang memberitahunya bahwa ia sudah selesai bekerja dan menanyakan apakah Lin Yi bisa menjemputnya di kantor biro konstruksi. Lin Yi membalas bahwa ia akan sampai dalam 30 menit. Di biro konstruksi, Ji Qingyuan sedang menunggu di luar, melambaikan tangan. Setelah naik mobil, Lin Yi bercanda bahwa CEO Ji seharusnya memesan tumpangan lebih awal. Ji Qingyuan yang tidak mengerti bertanya apa maksudnya. Lin Yi dengan santai mengangkat ponselnya, menjelaskan untuk memesan tumpangan melalui aplikasi. Ia menambahkan bahwa jika CEO Ji tidak memesan tumpangan, ia tidak akan dapat uang. Ji Qingyuan tertawa dan menyatakan akan memesan tumpangan. Ia berpikir dalam hati, sebelum ia mengemudikan mobil super senilai 30 juta yuan, ia bekerja sebagai karyawan penjualan di perusahaan dan selalu mencapai target. Setelah dipecat, ia menjadi pengemudi online dan tetap bekerja keras. Ia melanjutkan pemikirannya, itu bisa dimengerti. Tapi kenapa orang rajin seperti dia bisa dipecat? Pasti ada sesuatu di balik ini yang tidak diketahuinya. Sepertinya, ia harus menyelidiki hal tersebut dengan hati-hati. Beberapa waktu kemudian, Qingyuan mengumumkan bahwa ia sudah memesan tumpangan. Lin Yi langsung menjawab bahwa ia sudah menerima pesanan tumpangan. Tiba-tiba, Ling Wei muncul entah dari mana, mengejutkan Lin Yi. Ia menenangkannya, mengatakan bahwa Ji Qingyuan tidak bisa melihatnya. Ling Wei menopang dagunya dan memandang Qingyuan, menyatakan bahwa gadis itu sangat cantik dan sistem memberinya skor di atas 85 poin. Ia benar-benar cantik. Lalu ia tiba-tiba melompat-lompat, mengumumkan keberhasilan menerima pesanan kedua. Misi sistem aktif, menjemput dua wanita cantik dengan skor 85 poin atau lebih.
Hadiahnya, 10.000 poin keahlian, progres 50% pekerjaan. Lin Yi memandang Ling Wei yang bersandar di pahanya dan bertanya, apa jenis kecantikan yang dianggap 85 poin atau lebih. Ling Wei menjawab dengan ceria dan memberi petunjuk kecil. Ji Qingyuan adalah wanita cantik. Melihat ekspresi serius Lin Yi, Ji Qingyuan bertanya mengapa ia terlihat begitu cemas, seolah masalahnya lebih berat daripada yang sedang ia hadapi. Namun, Lin Yi balik bertanya tentang masalah apa yang dihadapinya. Apakah itu masalah pribadi atau pekerjaan? Ji Qingyuan tidak menyembunyikan dan menceritakan masalah pekerjaannya. Baru-baru ini perusahaannya ingin mengadakan konferensi pers, tetapi setelah menghubungi semua hotel bintang 5 di kota, tidak ada satupun yang bisa menyediakan waktu dan lokasi yang cocok karena semua sudah penuh dipesan. Ia khawatir tentang bagaimana cara menyelesaikan acara tersebut. Lin Yi langsung menyarankan untuk mencoba memesan di Grand Hotel Peninsula, menyatakan bahwa standar hotel itu pasti memenuhi syarat. Ji Qingyuan tertawa, menganggapnya bercanda karena Grand Hotel Peninsula adalah hotel bintang 5 terbaik di Shanghai. Ia tidak takut untuk membayar mahal, tetapi menganggap itu hampir mustahil untuk memesan secara mendadak. Lin Yi meyakinkannya, mengatakan bahwa tidak selalu mustahil dan dunia ini penuh kejutan. Ia bahkan menyamakannya dengan kejadian mereka hari itu, menyiratkan bahwa siapa tahu jika Ji Qingyuan pergi ke sana, ia malah akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ji Qingyuan pun terpengaruh oleh optimisme Lin Yi. Ji Qingyuan mengakui bahwa Lin Yi pandai berbicara. Ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran Lin Yi kali ini dan meminta Lin Yi untuk memutar arah menuju Grand Hotel Peninsula untuk mencoba. Lin Yi langsung memutar kemudi. Supercar itu dengan mulus berputar balik. Ji Qingyuan menambahkan, ia harus mengatakan terlebih dahulu, jika negosiasinya gagal, ia tidak akan membayar biaya tumpangan itu, dan Lin Yi akan menanggung semuanya sendiri. Lin Yi tersenyum licik. Ia kemudian bertanya bagaimana jika negosiasinya berhasil, dan Lin Yi menawarkan untuk menjadi pembicara. Ji Qingyuan kemudian bertanya, hadiah apa yang diinginkan Lin Yi? Lin Yi tersenyum nakal, menyarankan agar Ji Qingyuan melakukan 10 kali jongkok. Ji Qingyuan bertanya heran tentang gerakan jongkok itu. Ji Qingyuan membuka ponselnya untuk mencari penjelasan. Setelah melihatnya, ia agak menyesal karena gerakan itu cukup memalukan. Namun, ia kemudian berpikir bahwa ia sudah menelepon manajer hotel sebelumnya dan diberitahu tidak ada tempat, jadi ia menyetujuinya. Dengan percaya diri, Ji Qingyuan menyanggupi untuk melakukan jongkok. Mereka sampai di Grand Hotel Peninsula dan berdiri di meja resepsionis. Ji Qingyuan memperkenalkan diri dan ingin bertemu dengan manajer Wang Qianlong. Resepsionis melihat Lin Yi di belakangnya dan memberi isyarat ramah. Resepsionis tersenyum, menyuruh Ji Qingyuan menuju ke tempat resepsi terlebih dahulu dan menunggu sebentar. Ia akan memberitahu manajer Wang. Resepsionis itu berpikir dalam hati bahwa itu adalah bos baru yang berpura-pura menjadi orang biasa dan bersenang-senang. Ia juga berpikir bahwa wanita itu jauh lebih baik daripada mantan pacar Lin Yi yang dulu, dan ia harus memberitahu manajer Wang agar rahasia ini tidak terbongkar. Tidak lama kemudian, Wang Qianlong datang dan berjabat tangan dengan Ji Qingyuan, menyambut tamu terhormat dan meminta maaf karena belum sempat menyambutnya lebih awal. Ji Qingyuan dengan sopan memperkenalkan diri dan langsung pada pokok pembicaraan. Ji Qingyuan menyampaikan bahwa ia adalah CEO dari grup Chaoyang dan perusahaannya ingin mengadakan konferensi pers, menanyakan apakah auditorium di Grand Hotel Peninsula tersedia dalam waktu dekat. Ia berpikir dalam hati bahwa ia sudah tahu jawabannya dan tidak punya harapan besar, karena skala grup Chaoyang belum cukup besar untuk memiliki pengaruh besar. Namun, yang mengejutkannya, Wang Qianlong langsung menyetujuinya. Wang Qianlong menyatakan tidak masalah, mereka akan mengaturnya dan berusaha semaksimal mungkin. Kabar baik ini membuat Ji Qingyuan sangat senang. Ia menanyakan apakah itu benar dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Wang, menjelaskan bahwa rencana konferensi pers akan diadakan 10 hari lagi. Di dalam mobil, Ji Qingyuan masih merasakan kebahagiaan. Ia menyebut Lin Yi sebagai penyelamatnya dan tidak menyangka Lin Yi benar, bahwa sebuah keajaiban benar-benar terjadi. Lin Yi, yang menciptakan keajaiban itu, berpura-pura polos. Ia mengingatkan Ji Qingyuan bahwa ia sudah mengatakan akan ada keajaiban, dan sekarang negosiasi sudah selesai, jadi Ji Qingyuan harus memenuhi taruhan mereka sebelumnya. Ji Qingyuan merasa malu, bertanya mengapa Lin Yi masih mengingat itu, dan menyatakan sebagai CEO grup Chaoyang, ia tidak mungkin tidak menepati janji. Melihat Lin Yi buru-buru melepas sabuk pengaman, ia semakin bingung. Ji Qingyuan mempertanyakan apa yang Lin Yi lakukan karena mereka masih di dalam mobil dan menyarankan untuk pulang dulu. Tapi Lin Yi sudah tidak sabar, menyatakan tidak apa-apa di dalam mobil asalkan Ji Qingyuan memenuhi janjinya, ia akan puas. Ji Qingyuan meregangkan kakinya yang panjang di dalam mobil. Ia masih merasa tidak nyaman dan berkata bahwa di sana tidak cukup ruang. Bagaimana jika mereka pergi ke rumahnya saja? Lin Yi langsung menginjak pedal gas. Lin Yi menyetujui, lalu melaju cepat, membuat Ji Qingyuan pucat.
Ji Qingyuan memprotes bahwa Lin Yi mengemudi seenaknya hanya untuk beberapa gerakan jongkok. Mereka akhirnya sampai di Villa Yun Cui. Ji Qingyuan bersandar di kursi, tubuh seksinya semakin menonjol. Ia menoleh pada Lin Yi dengan malu-malu dan bertanya apakah Lin Yi ingin melihatnya sekarang. Lin Yi sudah duduk di kursi, mendesaknya untuk cepat karena ada hal lain yang harus ia lakukan nanti. Ji Qingyuan tersipu dan mengingatkan bahwa ia belum pernah melakukan latihan seperti itu sebelumnya. Mungkin tidak akan bagus, dan meminta Lin Yi untuk tidak memarahinya. Lin Yi tersenyum meyakinkan, menyuruhnya tenang saja. Ji Qingyuan mulai mengatur posisi, berdiri dengan kaki selebar bahu. Ji Qingyuan meletakkan tangannya di atas kepala, malu-malu, dan mulai melakukan jongkok turun. Pemandangan di antara kedua kakinya terbuka lebar. Lin Yi memandang dengan puas, bahkan sampai mimisan. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang pria muncul dan melihat adegan ini, terkejut, bertanya apa yang sedang mereka berdua lakukan. Ji Qingyuan dan Lin Yi membeku, seolah tertangkap basah. Ji Qingyuan terkejut dan melihat pria yang baru masuk. Ia memanggilnya ayah, menanyakan mengapa ia ada di sana. Suasana di ruang tamu sangat canggung. Ketiganya diam, ada yang berdiri, ada yang duduk, tidak ada yang bicara. Lalu ayah Ji Qingyuan mengerutkan dahi dan bertanya apakah ia seharusnya tidak ada di sana. Apakah ia seharusnya berada di bawah mobil? Ji Qingyuan buru-buru menjelaskan kepada ayahnya untuk tidak salah paham, bahwa Lin Yi adalah instruktur yoga yang ia undang. Lin Yi merasa kecewa, berpikir dalam hati bahwa ia datang di waktu yang salah. Namun ayah Ji Qingyuan memiliki mata tajam. Ia langsung menunjukkan keanehan, mempertanyakan instruktur yoga mana yang hanya duduk dan menonton tanpa langsung memberi panduan. Kata-katanya yang tajam membuat Ji Qingyuan terkejut, seolah tertangkap basah. Ia buru-buru mencari alasan, bahwa Lin Yi adalah instruktur yoga tingkat tinggi. Ji Qingyuan menjelaskan bahwa Lin Yi hanya bertanggung jawab memberi panduan secara verbal dan biasanya tidak ikut melakukannya sendiri. Alasan Ji Qingyuan tidak diterima ayahnya. Ayahnya menyuruhnya berhenti bicara dan minggir, karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Lin Yi. Lin Yi masih duduk di kursi, memikirkan jalur karir masa depannya. Ia berpikir pekerjaan ini cukup menghasilkan, dan jika nanti ia jadi instruktur gym, pasti hebat. Tiba-tiba, ayah Ji Qingyuan melipat tangannya dan duduk keras di kursi. Lin Yi langsung ketakutan dan mundur panik. Ayah Ji Qingyuan mengerutkan dahi dan mulai bertanya kepadanya. Ayah Ji Qingyuan menanyakan nama Lin Yi dan pekerjaannya. Lin Yi seperti mesin rusak. Ucapannya yang fasih berubah menjadi jawaban otomatis, menyebutkan namanya Lin Yi dan bekerja sebagai pengemudi online. Ayah Ji Qingyuan merasa terkejut sekaligus marah. Ia membentak agar Lin Yi tidak berbicara omong kosong, menanyakan apa yang bisa dicapai seorang pengemudi online, dan menyiratkan bahwa Lin Yi membutuhkan mobil sport untuk menarik perhatian putrinya. Lin Yi dengan cepat kembali menggunakan lidah emasnya. Ia menggaruk kepalanya seolah menjelaskan, tapi sebenarnya pamer, bahwa ia mengemudikan mobil sport untuk online. Wajah ayah Ji Qingyuan langsung cerah. Ia menepuk bahu Lin Yi dan tertawa riang. Ayah Ji Qingyuan menyimpulkan bahwa mobil Pagani edisi terbatas yang diparkir di luar itu milik Lin Yi, memujinya sebagai anak yang bagus dan jauh lebih baik daripada anak-anak kaya yang sombong. Ia merasa lega menyerahkan putrinya kepada Lin Yi. Lin Yi merasa situasi ini berjalan terlalu jauh. Dalam hatinya, ia berteriak penuh kebingungan. Ia hanya seperti menonton siaran langsung, namun entah bagaimana justru terseret ke dalam urusan yang rumit dan pribadi. Ji Qingyuan langsung menjelaskan pada ayahnya bahwa hubungan mereka bukan seperti itu. Ayah Ji Qingyuan menghela napas. Wajahnya penuh pengertian terhadap dunia anak muda. Ia mengerti. Ia melambaikan tangan pada dua orang muda tersebut, tidak lupa tersenyum dan berkata bahwa ulang tahun kakek Ji Qingyuan akan segera tiba, dan mereka berdua harus datang bersama agar keluarga bisa saling mengenal. Ayah Ji Qingyuan menyuruh mereka berdua melanjutkan saja, dan ia tidak ingin mengganggu kesenangan mereka. Begitu ayah Ji Qingyuan pergi, Ji Qingyuan langsung jatuh ke kursi. Ia berkata pada Lin Yi dengan canggung dan meminta maaf bahwa ayahnya salah paham tentang mereka. Segera setelah itu, Lin Yi menjatuhkan Ji Qingyuan ke kursi. Ia berkata bahwa salah paham ini lumayan bagus. Ia memandangnya dengan tatapan bergairah dan berkata sugestif, menanyakan apakah mereka akan melanjutkan. Ji Qingyuan merasa malu sekaligus berharap. Wajahnya memerah total, tapi ia masih berusaha bertindak dingin, menanyakan melanjutkan apa karena mereka sudah salah dimengerti seperti itu. Lin Yi meletakkan tangannya di paha Ji Qingyuan, menyentuh pahanya, dan berkata dengan serius seolah memberi instruksi, menanyakan melanjutkan apa lagi karena Ji Qingyuan baru saja melakukan jongkok, dan otot daerah itu pasti sakit dan tidak nyaman. Ji Qingyuan langsung merasa malu. Ia mendorong Lin Yi dan berseru, memanggil Lin Yi dengan sebutan tertentu. Lin Yi tampak serius dan menunjuk dengan jarinya seolah memberi pelajaran, bahwa jongkok fokus pada kelompok otot itu. Ji Qingyuan merasa bersalah dan berpikir dalam hati bahwa Lin Yi membicarakan manfaat olahraga, padahal ia mengira Lin Yi ingin hal lain.
Tiba-tiba, telepon Ling Yi berdering. Lin Yi mengeluarkannya dan melihat pesan yang berisi bahwa dirinya baru saja pergi, namun rekan-rekan kerja sudah merindukannya. Mereka mengusulkan untuk mengadakan makan malam bersama, sebuah pesta perpisahan sederhana sebagai bentuk penghargaan dan kebersamaan yang telah terjalin. Lin Yi segera pergi, tidak lupa mengucapkan selamat jalan pada Ji Qingyuan. Ia mengatakan ia ada urusan dan harus duluan, dan mereka akan melanjutkannya lain kali. Ji Qingyuan duduk di kursi, mengernyitkan bibirnya. Ji Qingyuan bergumam untuk Lin Yi cepat pergi, menyebutnya pemuda nakal. Lin Yi pun sudah tiba di lokasi. Wang Ying melihatnya masuk dan langsung melambaikan tangan, mengajak Lin Yi duduk di tempat yang sudah ia siapkan. Di meja makan, tidak hanya ada Wang Ying, tetapi juga banyak orang lain, seperti Li Zhongdong dan Huang Yue, yang memandang Lin Yi dengan sinis. Wang Ying pun langsung mendekat dan menegur Lin Yi. Wang Ying mengatakan bahwa Lin Yi terlalu gegabah mengundurkan diri, karena dengan bakatnya, jika ia bertahan sedikit lebih lama, posisi manajer penjualan pasti akan menjadi miliknya. Huang Yue langsung membantah. Huang Yue menyatakan hasil kerjanya tidak kalah dengan Lin Yi dan mempertanyakan bagaimana Wang Ying tahu posisi manajer penjualan pasti akan menjadi milik Lin Yi. Wang Ying mengerutkan dahi dan menjawab bahwa Lin Yi memiliki hasil kerja yang lebih baik dari Huang Yue, sehingga posisi manajer penjualan pasti akan menjadi miliknya. Huang Yue tertawa bangga, mempertanyakan untuk apa Lin Yi memiliki hasil kerja yang bagus jika ia tetap dipecat. Ia langsung mengambil segelas anggur dan berdiri. Dengan nada menjilat, ia berkata bahwa ia mendengar surat penunjukan Li Zhongdong akan segera datang, dan ia mengusulkan untuk mengangkat gelas untuk bersulang merayakan. Li Zhongdong berpura-pura melambaikan tangan, merendah seolah tidak ingin mencuri perhatian dari Lin Yi meskipun ia akan segera menjadi manajer penjualan. Lin Yi, melihat tingkah laku munafik orang-orang di sekelilingnya, menyatakan ia merasa mereka tidak benar-benar datang untuk mengucapkan selamat jalan padanya, melainkan sengaja hanya ingin pamer. Li Zhongdong berdiri dan tersenyum sinis, mengatakan Lin Yi salah dan mereka juga punya niat baik untuk mengucapkan selamat jalan. Namun, ia menambahkan pertanyaan apakah Lin Yi punya rencana baru, mengingatkan bahwa hidup di kota besar seperti Shanghai tidak mudah, dan menyarankan Lin Yi pulang saja ke desa. Huang Yue ikut meledek, menyebut Lin Yi anak yatim yang bahkan tidak punya rumah, sehingga tidak bisa pulang. Li Zhongdong terus mengejek, menawarkan posisi penjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya, karena ia cukup kenal dengan manajer properti di sana, sambil mengangkat gelas anggur ke arah Lin Yi. Wang Ying memandang Lin Yi dengan cemas, khawatir kata-kata Li Zhongdong akan menyakiti hatinya. Lin Yi, menyadari ia diremehkan, menjawab dengan santai bahwa ia tidak mau merepotkan mereka dan hanya akan mengemudi online saja. Saat mereka masih berbicara, seorang pegawai restoran membuka pintu dan bertanya siapa pemilik mobil Pagani di luar. Lin Yi menoleh dan bertanya ada apa dengan mobil Pagani itu. Pegawai itu menjawab cemas bahwa mobil itu menghalangi jalan masuk kendaraan lain dan ingin meminta pemiliknya sedikit memundurkannya. Orang-orang di ruangan itu melihat keluar jendela dan memandangi mobil Pagani, memberikan banyak pujian. Li Zhongdong berkomentar bahwa hanya orang sangat kaya yang bisa membeli mobil semacam itu. Huang Yue berbalik ke arah Lin Yi dan mengejek, bahwa Lin Yi terlalu polos karena orang sedang membicarakan Pagani, bukan mobil bekasnya yang rusak. Melihat kesombongan Huang Yue, Lin Yi mengeluarkan kunci mobil Pagani dan berkata dengan bangga bahwa itu mobilnya dan ia berhak bertanya. Orang-orang melihat kunci mobil itu dan langsung terkejut. Li Zhongdong tergagap karena tidak percaya, mempertanyakan bagaimana Lin Yi yang anak yatim bisa mendapatkan uang untuk membeli mobil. Lin Yi pun merasa marah mendengar perkataan dari Li Zhongdong. Ia memandangnya dingin dan berkata bahwa anak yatim juga bisa punya uang, menegaskan pandangan Li Zhongdong sempit. Lalu ia berbalik untuk pergi, mengatakan bahwa ia duluan karena makan malam itu membosankan baginya, dan menawarkan untuk mengantar Wang Ying pulang. Wang Ying tersenyum dan menyetujuinya. Li Zhongdong kini menunjukkan wajah aslinya yang pragmatis. Ia bergegas menghentikan Lin Yi. Suaranya terdengar manis dan meminta maaf atas ucapan tidak sengajanya tadi. Lin Yi melihat aktingnya dan merasa jijik. Ia mendorong tangan Li Zhongdong dan berkata dengan nada sinis, bahwa Li Zhongdong akan segera menjadi manajer penjualan, jadi bagaimana mungkin ia, seorang anak yatim, bisa mengganggunya. Kemudian ia pun berlalu pergi meninggalkan mantan rekan kerjanya. Orang-orang hanya bisa berdiri di lantai atas dan memandangi mereka pergi. Wang Ying duduk di dalam mobil, memandang interior mobil dengan kagum. Matanya berbinar saat melihat sekeliling. Ia pun terkejut, mengatakan telah lama mereka bekerja bersama tetapi tidak tahu kalau Lin Yi adalah orang kaya. Lin Yi menjawab rendah hati, menjelaskan bahwa itu adalah warisan dan jika bukan karena alasan tak terhindarkan, ia tidak ingin memamerkannya. Wang Ying bertanya apakah Lin Yi benar bekerja sebagai pengemudi online. Lin Yi menjawab ceria, mengeluarkan ponselnya dan bertanya apakah Wang Ying ingin membuat akun untuk mendukungnya. Wang Ying langsung setuju dan mengeluarkan ponselnya untuk mendaftar, mengatakan bahwa Lin Yi terlalu antusias dan jika ia tidak mendukungnya, rasanya seperti memanfaatkan Lin Yi.
Saat Wang Ying sedang mendaftar, sistem mulai memindai gambarnya. Skor totalnya hanya 84, sehingga Lin Yi tidak bisa memenuhi syarat misi. Ia merasa kecewa dan bertanya dalam hati, apakah sistem terlalu ketat. Lin Yi berpikir bahwa Wang Ying sangat cantik, dengan tubuh indah dan wajah menawan, ditambah sedikit pesona memikat. Ia tidak bisa percaya jika sistem menolaknya. Wang Ying melihat Lin Yi yang terus memandanginya tanpa berkedip dan bertanya ada apa. Lin Yi langsung bertanya, apakah ada cara untuk meningkatkan daya tarik Wang Ying. Wang Ying menjawab bahwa meningkatkan daya tarik berarti membuat diri lebih menarik, dan itu mudah. Lin Yi bertanya serius bagaimana caranya. Wang Ying tersenyum dan mengeluarkan sepasang stoking jaring dari tasnya, lalu memakainya. Setelah itu, ia membuat pose menggoda dan memandang Lin Yi sambil tersenyum. Wang Ying mendekati Lin Yi dan sedikit menurunkan kerah bajunya, lalu memandangnya dan bertanya apakah terasa bedanya. Lin Yi memanfaatkan momen ini dan meminta sistem memindai lagi. Kali ini, persyaratan berhasil dipenuhi. Skor total Wang Ying adalah 85, menyelesaikan 15% dari misi. Sistem memberi hadiah sebuah villa di Pavilion Duzhou dan memintanya menemui manajer penjualan untuk menerima hadiah tersebut. Melihat bahwa ia diberi seluruh villa, Lin Yi tidak bisa menahan diri untuk berteriak hebat. Wang Ying duduk di sebelahnya, memandangnya dengan bingung. Lin Yi mengantar Wang Ying pulang. Wang Ying memandang Lin Yi dengan harapan dan bertanya apakah ia mau mampir dan ngobrol sebentar, karena suaminya sedang perjalanan bisnis hari itu. Lin Yi menolak dengan sopan, mengatakan ia sedang sibuk dan akan datang untuk mampir lain kali saat suaminya sedang perjalanan bisnis. Wang Ying mendengar jawaban itu, lalu dengan main-main menepuk lengannya, menyebut Lin Yi jahat sekali. Ia turun dari mobil, mengucapkan selamat jalan pada Lin Yi, dan mengingatkannya untuk datang lagi. Hari berikutnya, Lin Yi pergi ke kantor penjualan Jukuat untuk menerima hadiah dari sistem. Saat Lin Yi masuk ke kantor penjualan Jukuat, Zhang Mengyu, mantan rekan kerja Lin Yi, melihatnya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana. Lin Yi menggaruk kepalanya dan berkata ia ingin mengambil sertifikat properti. Zhang Mengyu mendengar kata-katanya dan langsung mengejarnya keluar, mengatakan Lin Yi bahkan tidak mampu membeli satu unit pun di sana. Manajer Wang Hu datang dan melihat Zhang Mengyu mengejar Lin Yi. Ia marah dan mendorong Zhang Mengyu ke samping, lalu berkata akan mengurusi Zhang Mengyu nanti. Zhang Mengyu terkejut. Wang Hu mendekati Lin Yi dan antusias memperkenalkan diri, menanyakan apakah ia Tuan Lin, dan ingin melihat rumahnya dulu atau dijelaskan situasinya. Zhang Mengyu masih merasa Wang Hu tidak tahu apa-apa dan mencoba membujuknya untuk tidak membuang waktu dengan Lin Yi. Ia menyebut Lin Yi dulu rekan kerjanya, hanya anak yatim yang tidak mampu membeli unit di Juju Pavilion. Namun, upayanya itu justru memicu kemarahan Wang Hu. Dengan nada tinggi dan penuh ketegasan, Wang Hu memutuskan untuk mengakhiri semua hubungan profesional dengan Zhang Mengyu. Ia menyuruh perempuan itu segera pergi ke Departemen HR untuk menyelesaikan urusan gajinya dan memperingatkannya agar tidak muncul di hadapannya lagi. Zhang Mengyu melihat Wang Hu yang marah untuk pertama kalinya dan agak ketakutan. Ia tergagap, mengatakan tidak berbohong. Ia mengenal Lin Yi baik dan tahu betul kondisinya. Wang Hu berteriak, mempertanyakan apa yang Zhang Mengyu tahu, dan menyatakan bahwa Tuan Lin telah membeli semua 9 villa di Juju Pavilion, dan Zhang Mengyu tidak pantas menyebut Lin Yi rekan kerjanya. Setelah mengetahui bahwa Lin Yi membeli 9 villa, Zhang Mengyu terjatuh di lantai karena kaget. Ia merasa seolah baru saja menggali kuburnya sendiri. Sementara itu, Lin Yi yang mengetahui bahwa sistem tidak hanya memberinya satu villa tetapi lebih, sangat senang. Wang Hu pun mencoba menghentikan lamunan Lin Yi. Ia meminta maaf atas pengalaman tidak menyenangkan yang disebabkan oleh staf mereka. Lin Yi tersenyum dan berkata tidak apa-apa karena Wang Hu sudah memecat Zhang Mengyu. Lalu ia berbalik bertanya apakah prosedur untuk rumahnya sudah selesai, dan bisakah Wang Hu memberikannya sertifikat kepemilikan. Wang Hu tersenyum dan berkata semua sudah siap, dan menyerahkan semua dokumen properti dan kunci 9 villa kepada Lin Yi, memintanya menyimpan baik-baik. Saat Wang Hu berbicara, staf toko membawa semua dokumen dan kunci. Setelah menerima semua dokumen, Lin Yi pergi ke mobilnya dan meletakkan semuanya di kursi penumpang. Tiba-tiba, ponselnya menerima pesan. Wang Ying memberitahunya kabar baik. Huang Yue dan Li Zongdong telah dipecat. Lin Yi terkejut. Ia tidak percaya mereka bisa dipecat begitu cepat setelah ia pergi. Kecepatannya seperti mobil F1. Lin Yi langsung mengirim pesan suara ke Ji Qingyuan dan bertanya apakah ia yang memecat Huang Yue dan Li Zongdong. Ji Qingyuan terkejut berita itu sampai ke telinganya begitu cepat. Ia berkata bahwa ia menyelidiki alasan pengunduran diri Lin Yi dan ini adalah hasil dari penyelidikan tersebut. Lin Yi bertanya, apakah divisi manajer penjualan sudah punya calon? Ji Qingyuan mengatakan bahwa posisi itu rencananya akan ditujukan untuk Lin Yi. Lin Yi tertawa pelan, mengatakan mengemudi online menyenangkan dan menolak tawaran tersebut. Kemudian ia berpendapat jika Wang Ying merupakan kandidat yang bagus untuk mengisi posisi tersebut. Ji Qingyuan pun menyetujuinya.
Ia meminta Lin Yi menjemputnya karena mobilnya belum selesai diperbaiki. Lin Yi dengan senang hati berkata bahwa pengemudi online siap melayani. Saat Lin Yi tiba di perusahaan, sistem memberi notifikasi, menerima rating 5 bintang dari pelanggan. Hadiah, 200.000 poin keahlian, progres pekerjaan 25%. Lin Yi langsung berbalik ke Ji Qingyuan dengan senyum cerah dan berkata agar tidak lupa memberinya rating 5 bintang. Ji Qingyuan berbalik dan bertanya apakah Lin Yi mau rating 5 bintang. Lin Yi langsung menjawab tentu saja. Lalu, Ji Qingyuan dengan sedikit malu mencoba menawarkan tawaran kecil dengannya. Ji Qingyuan bertanya bagaimana jika ia menukarkan 9 gerakan jongkok dengan rating 5 bintang. Tiba-tiba, Lin Yi melompat ke arah Ji Qingyuan. Ji Qingyuan terkejut dan bertanya apa yang ingin Lin Yi lakukan. Lin Yi berkata ia tidak butuh rating 5 bintang itu lagi. Ia menunjukkan ekspresi nakalnya dan berkata, 9 jongkok dan tidak boleh kurang 1. Ji Qingyuan memerah dan menyebutnya mesum. Lalu Lin Yi membukakan sabuk pengaman Ji Qingyuan dan membantunya keluar dari mobil. Ji Qingyuan pun keluar dari dalam mobil, memandang ke belakang ke arah Lin Yi. Wang Ying melihat dari kejauhan dan mendekat. Li Qingyuan kaget, melihat Wang Ying datang ke arah mereka. Lin Yi melihatnya dan buru-buru menjelaskan bahwa ia hanya sedang mengemudi online dan kebetulan menjemput Ji Qingyuan yang ingin menyewa mobil. Wang Ying berpikir dalam hati mengapa Lin Yi harus menjelaskan dan merasa Lin Yi mencoba menyembunyikan sesuatu. Tiba-tiba, Wang Ying menyadari alasan sebenarnya mengapa 2 rekan kerjanya dipecat. Sebuah kebenaran yang selama ini tak ia sadari kini tampak jelas di hadapannya. Dalam hati, ia merasa sedih dan putus asa. Ia mulai menyimpulkan bahwa Lin Yi memang memiliki hubungan khusus dengan sang CEO, dan dengan kenyataan itu, harapannya pun seakan sirna. Tak lama kemudian, ketika waktu kerja hampir dimulai, Ji Qingyuan mengajaknya untuk pergi. Wang Ying langsung menyambut ajakan itu dan bersama-sama mereka pun melangkah masuk ke kantor. Tiba-tiba, Lin Yi menerima notifikasi rating 5 bintang dari pelanggan. Ia tersenyum pada diri sendiri. Gadis ini, meskipun lidahnya tajam, hatinya lembut. Lin Yi melihat daftar tumpangan berikutnya di aplikasi online. Ia melihat bahwa tumpangan berikutnya menuju apartemen Tiai, tidak jauh dari lokasinya sekarang, jadi ia menerimanya. Tiba-tiba, ia menerima panggilan dari pelanggan yang baru saja ia terima. Suara di ujung telepon adalah seorang gadis, yang menanyakan apakah Lin Yi pengemudi online dan berapa umurnya. Lin Yi yang tidak mengerti tujuan gadis itu, mencoba menghormati pelanggan, ia tetap menjawabnya, 24 tahun. Gadis itu lalu mengusulkan agar Lin Yi berpura-pura menjadi pacarnya, dan sebagai imbalannya, ia akan memberikan rating 5 bintang. Lin Yi memikirkannya sejenak dan melihat bahwa ia tidak akan rugi dan malah mendapat keuntungan, jadi ia langsung setuju. Di apartemen Tai, Lin Yi tiba dan mengetuk pintu. Ia tersenyum dan menyambut gadis itu, bahwa ia sudah sampai. Gadis itu membuka pintu dan terkejut melihat penampilannya yang tampan. Ternyata nama gadis itu Xia Xinyu. Ia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin seorang pengemudi online tampan sekali? Xia Xinyu langsung membawa Lin Yi masuk, terkesan dengan ketampanannya yang melebihi para peserta pelatihan. Ibunya melihat Lin Yi dan dengan senang hati bertanya apakah ia pacar Xinyu. Lin Yi langsung menjawab, menyapa bibi dan memperkenalkan diri sebagai Lin Yi. Ayah Xinyu melihat wajah Lin Yi yang cerah dan sikapnya yang cepat tanggap, lalu memujinya. Ia bertanya tentang pekerjaan Lin Yi. Tanpa ragu, Lin Yi menjawab bahwa ia seorang pengemudi online. Orang tua Xinyu terkejut dan memandang Lin Yi seperti melihat serangga. Xinyu buru-buru menjelaskan kepada orang tuanya bahwa mengemudi online bisa menghasilkan banyak uang. Ia menyebutkan semua kosmetik dan perhiasannya dibeli oleh Lin Yi, dan menambahkan bahwa Lin Yi sedang menabung untuk memulai bisnis sendiri. Ayah Xinyu marah, mempertanyakan apakah Xinyu pernah mendengar ada orang yang memulai bisnis tanpa bangkrut, dan apakah Xinyu ingin menjadi janda muda. Ibunya juga mengangguk setuju. Xinyu dengan cepat mengubah topik pembicaraan, mengingatkan ayahnya tentang rapat dengan rekan kerja hari itu. Ayahnya tiba-tiba teringat, dan berkata sudah tiba waktunya. Ia dengan gembira menyarankan Lin Yi untuk mengantarnya, sekaligus bisa berbelanja di mall, dan mengajak untuk segera pergi. Lin Yi terkejut dan berkata bahwa mobilnya hanya memiliki 2 kursi, takut tidak cukup untuk mereka semua. Lalu ia menyarankan orang tua Xinyu untuk memesan mobil lain. Xinyu dan orang tuanya mendengar bahwa mobil Lin Yi hanya punya 2 kursi dan langsung terkejut, bertanya apakah itu sepeda motor. Mereka keluar rumah, ibunya mengikutinya sambil terus mencelanya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ayah Xinyu tidak tahan lagi dan berbalik menegur putrinya, bertanya apakah Xinyu dipukul di kepalanya atau karena apa, mengapa menjadikan sopir sebagai pacarnya. Ibunya juga tampak pucat dan berkata jika sampai ketahuan orang, mereka akan ditertawakan sampai mati. Setelah sampai di luar, Lin Yi mengeluarkan kunci mobil dan membuka pintu. Ketiganya langsung terkejut. Hanya Lin Yi yang tersenyum bangga.
Xinyu terkejut dan bertanya apakah itu mobil milik Lin Yi. Lin Yi tersenyum dan menyuruhnya masuk. Melihat mobil sport mahal itu, orang tua Xinyu langsung berubah sikap 180 derajat. Mereka dengan hangat menyuruh Xinyu cepat-cepat pergi agar tidak membuat Lin Yi menunggu. Xinyu hanya bisa menyetujui. Begitu Xinyu masuk ke dalam mobil, Lin Yi bertanya mall mana yang ingin ia tuju. Xinyu menjawab Times Square. Ia terus memuji mobil tersebut. Benar-benar indah. Beberapa saat kemudian, Xinyu berkata malu-malu, memiliki permintaan kecil dan bertanya apakah Lin Yi menyetujuinya. Ia adalah seorang streamer dan bertanya apakah ia boleh live streaming di dalam mobil itu. Lin Yi yang berwatak santai berkata tidak masalah. Hanya jangan lupa memberinya rating 5 bintang setelah selesai. Xinyu dengan senang hati setuju. Lalu Xinyu menyalakan live streamingnya dan menyapa penonton. Komentar penonton langsung membanjiri layar. Mereka menanyakan di mana Xinyu, apakah ia penumpang mobil orang kaya, menyebut itu mobil Pagani, dan bertanya siapa pengemudi tampan itu, apakah ia generasi kedua kaya raya. Ada juga komentar bahwa streaming itu pasti ingin menaikkan jumlah penonton dengan menyewa sopir tampan sendiri, dan bertanya apakah ia membayarnya atau jual diri. Xinyu membaca komentar-komentar itu sambil tersenyum dan menjelaskan bahwa ia bukan orang semacam itu, serta bahwa ia hanya menyewa mobil online. Meski begitu, dalam hati ia berpikir, kalau saja pria tampan ini mau menerimanya, ia pasti sangat bahagia. Di Times Square, Xinyu yang sudah keluar dari mobil, menunjukkan ponselnya. Ia sudah memberikan rating 5 bintang, mengucapkan terima kasih kepada Lin Yi, dan sampai jumpa lain waktu. Tiba-tiba, Ling Wei muncul dan mengejutkan Lin Yi. Ia memakai kostum kelinci dan duduk di pangkuannya. Ia kemudian berkata dan memberi selamat kepada Lin Yi, atas keberhasilannya menyelesaikan misi rating. Hadiah, 200.000 poin keahlian, progres pekerjaan 35%, lintasan balap internasional Shanghai, serta keterampilan mengemudi tingkat lanjut. Lin Yi berpikir sejenak sambil membelai lembut Ling Wei. Ia berkata dalam hati, lintasan balap internasional Shanghai. Ini satu-satunya lintasan balapan terbaik selain Abu Dhabi di Timur Tengah. Tiba-tiba, Lin Yi memanggil Xinyu kembali. Ia bertanya apakah Xinyu mengenali tempat yang ia tuju, karena ia ingin membeli ponsel baru. Xinyu yang belum jauh pergi langsung kembali dan berkata bahwa ia mengenal tempat itu dengan baik, lalu menawarkan diri untuk menemaninya. Di sebuah toko Apple, Xinyu tersenyum dan berkata kepada Lin Yi, jika toko Apple berada di sana. Lin Yi tersenyum, memperhatikan Xinyu yang masih melakukan live streaming sambil memegang ponselnya. Ia menunjuk sebuah ponsel dan meminta untuk membungkuskan ponsel itu dengan kapasitas penyimpanan terbesar. Xinyu menyarankan Lin Yi untuk tidak membeli di sana karena tidak murah, lebih baik beli online saja. Lin Yi tersenyum, menyentuh rambutnya, dan berkata tidak apa-apa karena mereka sudah di sana. Seorang staf datang membawa kotak dan bertanya ramah apakah itu ponsel pesanan Lin Yi, dan apakah ia ingin memilih casing ponsel juga. Staf itu menambahkan bahwa harganya lebih dari 10.000 yuan, jadi jika terjadi benturan, tampilannya bisa rusak. Lin Yi melihat kotaknya dan tersenyum, menyatakan tidak suka memakai casing karena tidak nyaman. Staf itu tersenyum dan menunjukkan casing warna-warni, bahwa anak-anak di keluarga Lin Yi pasti menyukai model itu. Lin Yi berkata ia tidak bilang ingin beli casing, ia bermaksud membeli beberapa ponsel lagi. Jika ada yang rusak, tinggal ganti. Ia ingin membeli 5 unit untuk tiap warna, dan membungkus semuanya. Mendengar perkataan Lin Yi, Xinyu tersentak kaget dan mulutnya terbuka lebar. Staf toko menatap Lin Yi dengan wajah terkejut ketika mendengar permintaannya. Ia memastikan kembali, apakah benar Lin Yi menginginkan 5 unit untuk tiap warna ponsel, yang berarti total 20 unit. Tanpa ragu, Lin Yi menunjuk ke arah deretan MacBook dan mengangguk. Ia kemudian meminta staf itu untuk menambahkan 1 unit MacBook lagi, lalu mengemas semuanya menjadi 1 paket. Sementara itu, Xinyu yang masih melakukan siaran langsung, melihat ke layar ponselnya dan tampak terkejut. Jumlah penonton telah melonjak drastis, melebihi 5 juta orang, 5 kali lipat dari jumlah biasanya. Ia terkagum dan berpikir bahwa pamer kekayaan memang menjadi magnet utama dalam dunia live streaming. Aliran hadiah virtual mulai membanjiri siarannya, membuatnya tersenyum lebar. Dengan semangat, ia menoleh ke Lin Yi dan bertanya apakah masih ada barang lain yang ingin dibeli. Lin Yi hanya menatap ponselnya sejenak, lalu mendongak dan terdiam, seperti tengah mempertimbangkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berada di butik jam tangan mewah. Keduanya melangkah masuk dengan sikap tenang dan percaya diri. Seorang staf segera memperhatikan kehadiran mereka dan memberitahu manajer Ellie. Namun, manajer Ellie yang tengah bersantai di kursinya hanya menoleh sebentar dan langsung menolak untuk melayani. Baginya, kehadiran mereka hanya akan membuang waktu. Ia memandang Xinyu yang sedang sibuk dengan siaran langsungnya, lalu menilai dengan sinis bahwa tujuannya hanyalah untuk pamer, tanpa perlu bertanya lebih jauh. Seorang staf lain mencoba membela, menyampaikan bahwa para streamer zaman sekarang bisa memperoleh penghasilan besar.
Namun, Meneyer Lee tetap meremehkan. Ia menegaskan bahwa toko itu bukanlah tempat sembarangan, melainkan butik eksklusif Vacheron Constantin, yang hanya ditujukan untuk kalangan benar-benar kaya. Baginya, seorang streamer biasa tak mungkin mampu membeli jam tangan di sana. Staf tersebut hanya tersenyum dan menanggapi dengan nada basa-basi, memuji Meneyer Lee sebagai sosok yang hebat dalam menilai orang. Sementara itu, Lin Yi dan Xinyu terus melihat-lihat koleksi jam tangan. Xinyu sempat melirik label harga dan dalam hati mengakui bahwa dunia orang kaya sungguh sulit dimengerti. Harga-harga itu bahkan tak masuk akal untuk dicicil. Lin Yi kemudian menunjuk salah satu jam dan bertanya, apakah ia bisa melihatnya lebih dekat. Namun, Meneyer Lee menanggapi dengan senyum sopan yang menusuk, menjelaskan bahwa jam tangan di toko mereka hanya boleh dikeluarkan setelah pembayaran dilakukan. Lin Yi terdiam, menatap Meneyer Lee tanpa berkata apa-apa. Xinyu juga terkejut, berpikir bagaimana mungkin seseorang bisa membeli barang yang bahkan belum diizinkan untuk dilihat. Saat itu, dua orang lainnya masuk ke toko. Seorang pria berambut pirang dan seorang wanita berambut hitam panjang bergelombang, mengenakan kacamata hitam. Pria itu mengenakan rantai emas mencolok di lehernya dan tersenyum santai saat menyapa staf. Meneyer Lee langsung berubah sikap, menyambut keduanya dengan penuh hormat dan menyapa mereka sebagai Tuan dan Nyonya Lin. Ketika wanita itu melepaskan kacamatanya dan menyatakan ingin membeli sebuah jam tangan emas sebagai hadiah ulang tahun, Meneyer Lee langsung menyodorkan model terbaru dengan pujian berlebihan atas selera mereka. Xinyu yang masih menyiarkan langsung merekam semua adegan tersebut. Ia menatap layar ponselnya dan ternganga melihat respons penontonnya. Jumlah komentar dan emoji membludak. Ia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Merasa kesal dan dilecehkan, Lin Yi akhirnya melangkah maju dan menghadapi Meneyer Lee secara langsung. Dengan nada tajam, ia mempertanyakan perlakuan yang tidak adil, karena mereka juga pelanggan dan seharusnya diperlakukan setara. Namun, Meneyer Lee tetap menunjukkan wajah tidak senang, menjawab bahwa toko tersebut memberikan pelayanan berdasarkan level pelanggan, dan berharap Lin Yi bisa memakluminya. Mendengar itu, Lin Yi tertawa kecil, meski wajahnya mulai menunjukkan kekesalan. Ia kemudian menanggapi dengan tajam, menyindir bahwa pada akhirnya, Meneyer Lee tak lebih dari seorang pelayan yang gemar meremehkan orang lain hanya karena penampilan luar. Kata-katanya membuat suasana toko mendadak hening dan membuat semua orang menoleh. Xinyu tersenyum dan memegang tangan Lin Yi, mengatakan bahwa orang-orang di toko mewah seperti itu selalu bersikap demikian, jadi jangan marahi mereka. Meneyer Lee berkata dengan wajah tidak senang, bahwa mereka hanya streamer yang suka pamer dan sudah bagus diizinkan masuk. Kalau di toko seberang, mereka sudah ditendang dari tadi. Xinyu tersenyum dan memegang tangan Lin Yi, mengajak pergi karena lebih baik tidak membeli dari tempat yang sombong seperti itu. Lin Yi masih marah dan menarik tangannya. Setelah insiden di toko sebelumnya, Lin Yi dan Xinyu melanjutkan langkah mereka menuju toko jam tangan lain. Kali ini mereka memasuki butik mewah Patek Philippe. Seorang staf menyambut mereka dengan ramah, keluar dan menyapa dengan sopan, menawarkan bantuan. Lin Yi kemudian menoleh ke arah Xinyu, meminta pendapatnya tentang pilihan jam tangan. Xinyu tampak terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengakui bahwa dirinya tidak terlalu paham soal jam tangan mewah. Alih-alih memberi saran langsung, ia memutuskan untuk bertanya terlebih dahulu kepada para penontonnya di siaran langsung, berharap mendapatkan masukan dari mereka. Xinyu berkata bahwa penontonnya menyarankan Lin Yi membeli jam tangan edisi peringatan 175 tahun. Staf itu terkejut dalam hati. Para ahli keyboard itu berani sekali bicara. Penonton di live streaming masih terus memberikan komentar antusias. Xinyu menunjukkan ponselnya pada Lin Yi dan berkata agar Lin Yi tidak marah. Ia akan mengeluarkan orang-orang yang berkomentar negatif dari live streaming. Dengan satu tangan masih memegang dagunya, ia menanggapi tanpa sedikit pun emosi. Baginya, tak perlu menanggapi hal semacam itu. Biarkan saja mereka menonton sesuka mereka. Lin Yi kemudian bertanya, apakah ia bisa melihat jam tangan edisi peringatan 175 tahun. Staf dan dua orang lainnya terkejut mendengar pertanyaannya. Staf itu bertanya apakah Lin Yi tadi mengatakan ingin membeli jam tangan peringatan 175 tahun. Lin Yi tersenyum dan memberikan kartunya, bertanya mengapa tidak bisa. Seorang pramuniaga wanita berlari keluar dan berkata tentu saja bisa. Namun jam tangan itu saat ini sedang habis, perlu memesan dari Eropa, dan ia akan mengantarkannya ke rumah Lin Yi saat sudah sampai. Xinyu, yang masih merasa penasaran, bertanya kepada staf lain apakah toko sebesar itu benar-benar tidak memiliki stok jam tangan yang mereka cari. Staf tersebut tersenyum ramah dan menjelaskan bahwa model jam tangan itu sangat langka, hanya ada 6 di seluruh dunia, dan hanya satu yang dialokasikan untuk pasar Tiongkok. Sayangnya, stok tersebut saat ini belum tersedia di negara itu. Tiba-tiba, suasana menjadi riuh ketika seorang staf lain berlari keluar dengan ekspresi terkejut, mengabarkan bahwa ada seseorang yang baru saja membeli jam tangan dengan harga lebih dari 10 juta yuan. Mendengar itu, Meneyer Lee segera bertanya dengan penasaran apakah itu berasal dari toko sebelah, jam tangan edisi peringatan 175 tahun yang terkenal itu.
Tak lama kemudian, seorang pria lain juga ikut berlari keluar, mengajak semua orang untuk melihat siapa sosok luar biasa yang begitu murah hati. Kerumunan langsung terdiam, dipenuhi ekspresi terkejut dan kagum. Semua mata tertuju pada sepasang pria dan wanita yang masih berdiri santai di tempat mereka. Lin Yi dan Xinyu tersenyum dengan tenang. Meneer Li terpaku, mulutnya terbuka lebar karena tak percaya. Dalam pikirannya, tak disangka orang itu ternyata adalah Lin Yi. Dengan cepat, Meneer Li mendekat sambil tersenyum ramah, berubah total dari sikap sebelumnya. Ia mencoba meraih perhatian Lin Yi dan menawarkan agar mereka mampir ke tokonya, menyebut bahwa masih banyak model jam tangan baru yang layak dilihat. Namun, Lin Yi hanya menatapnya dingin dan menjawab singkat, menolak dengan kalimat sarkastik, menyebut dirinya hanyalah seorang miskin. Sebuah tamparan halus yang menyisakan keheningan canggung di tengah tatapan orang-orang yang mulai memahami siapa sebenarnya pria yang mereka remehkan tadi. Meneer Li merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Saat Lin Yi dan Xinyu hendak melangkah pergi, ia mendadak berlutut di lantai toko dengan wajah penuh penyesalan. Suaranya bergetar, air mata mengalir deras saat ia memohon, mengakui kesalahan fatal yang telah ia buat. Berkali-kali ia menampar wajahnya sendiri, meratapi keangkuhannya yang membuatnya salah menilai seseorang yang begitu luar biasa. Dalam hatinya, ia juga sadar bahwa peluang komisi yang sangat besar kini telah menghilang begitu saja karena kesombongannya sendiri. Lin Yi hanya tersenyum ringan. Dengan tenang, ia mengambil sebuah iPhone dari tas belanjaannya dan menyerahkannya kepada Xinyu. Ia menyampaikan permintaan maaf, seolah bersalah karena telah merepotkan Xinyu berjalan-jalan menemaninya begitu lama. Xinyu mengambil ponselnya dan menatap Lin Yi dengan senyum hangat. Ia mengucapkan terima kasih tulus, menyatakan bahwa hari itu benar-benar luar biasa. Dalam hati, ia bertanya, bagaimana mungkin ada pria sebaik ini? Jika saja dia memiliki pacar sepertinya. Sementara itu, suasana bergeser ke sirkuit internasional Shanghai. Sebuah kompleks balap megah yang hari itu ditutup untuk umum karena kedatangan tamu VIP. Di meja resepsionis, seorang staf menyambut Lin Yi dengan sopan, menjelaskan bahwa lintasan sedang tidak dibuka untuk publik. Namun Lin Yi tetap tenang. Ia menyebut bahwa kedatangannya bukan untuk balapan, melainkan untuk bertemu dengan manajer sirkuit. Ia meminta agar staf tersebut memberitahu kehadirannya. Staf itu pun tersenyum, mengangguk hormat, dan segera bergegas menyampaikan kabar ke bagian dalam. Beberapa saat kemudian, suasana berubah drastis. Pintu utama terbuka lebar dan Qin Han masuk dengan ekspresi tidak bersahabat, diikuti oleh beberapa orang. Matanya langsung menatap ke arah Lin Yi dengan amarah yang belum jelas alasannya. Qin Han melangkah masuk dengan wajah muram, suaranya menggema tegas saat mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Ia menuntut penjelasan, bagaimana bisa ada orang asing di sirkuit yang telah ia minta untuk dikosongkan sepenuhnya hari itu. Baginya, perintahnya seharusnya mutlak. Seorang staf menunduk meminta maaf, menjelaskan dengan hati-hati bahwa pria yang dimaksud, Lin Yi, datang bukan untuk menggunakan lintasan, melainkan untuk menemui manajer. Ia menambahkan bahwa sudah menjadi tugasnya untuk mengantar tamu tersebut ke tempat yang dituju. Namun suasana semakin tegang. Seorang staf dengan nada pelan namun mendesak, menyuruh Lin Yi segera naik ke lantai 2, menyarankan agar tidak memancing emosi Tuan Muda Qin. Tapi Lin Yi tetap tenang. Ia menoleh ke belakang dan menatap Qin Han dengan mata tajam. Ia pun bertanya, siapa sebenarnya pria itu, mengapa begitu sombong, dan atas dasar apa sirkuit sebesar itu tidak bisa diakses publik hanya karena kehadirannya. Staf yang berada di dekat mereka menjelaskan secara lirih bahwa Qin Han salah satu nama besar di Shanghai. Sosok yang dikenal luas dan ditakuti karena pengaruh serta kekuasaannya. Tak seorang pun di kota itu berani memprovokasinya. Sementara itu, di lantai 2, suasana jauh lebih tenang. Di sebuah ruangan eksklusif, seorang pria tersenyum sambil memandang ke arah pintu. Ia adalah Yo Hao, sang manajer sirkuit. Dengan tenang, ia bertanya kepada asistennya apakah tamu yang datang adalah Tuan Lin yang ingin menemuinya. Ketika melihat Lin Yi mendekat, senyum di wajah Yo Hao mengembang lebar, menandakan bahwa ia tahu betul siapa yang tengah berdiri di hadapannya. Yo Hao menyambut Lin Yi dengan penuh hormat, menyapanya sebagai CEO Lin. Ia sedikit menyesal karena tidak diberi kabar lebih dulu. Jika saja tahu lebih awal, ia pasti sudah menyiapkan mobil untuk menjemput tamu istimewanya itu secara langsung. Dengan sigap, ia memberi perintah kepada asistennya, Xiao Jiao, agar segera menyajikan minuman untuk Lin Yi. Namun Xiao Jiao terlihat bingung. Ia menoleh dan bertanya lirih, siapa sebenarnya CEO Lin yang mereka bicarakan? Yo Hao hanya tersenyum penuh arti. Ia melangkah mendekat, mengulurkan tangan ke arah Lin Yi sambil dengan bangga memperkenalkan bahwa sirkuit internasional Shanghai kini telah resmi diakuisisi oleh Lin Yi. Mulai hari itu, tempat yang megah itu tidak lagi milik korporasi besar manapun, melainkan berada di bawah kepemilikan satu orang, CEO Lin. Dengan penuh rasa hormat, Yo Hao menyerahkan dokumen bisnis penting perusahaan kepada Lin Yi. Tapi Lin Yi hanya duduk santai di kursi,
menyentuh berkas itu sekilas dan berkata dengan ringan bahwa ia tak perlu membacanya secara mendetail. Bagi Lin Yi, selama sirkuit dijalankan seperti biasa dan tidak ada masalah besar, maka ia tak akan ikut campur. Jika sewaktu-waktu ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan, barulah ia ingin diberi laporan langsung. Setelah itu, ia menatap Manager Yao dan bertanya dengan tenang, apakah ia bisa melihat-lihat area sirkuit. Mendengar permintaan itu, Yao Hao langsung mengangguk dengan semangat. Ia mengajak Lin Yi berjalan bersamanya menyusuri sirkuit. Dalam percakapan ringan yang menyertai langkah mereka, Yao bertanya apakah Lin Yi adalah penggemar balap sejati, karena hanya seseorang yang benar-benar mencintai dunia otomotif yang akan membeli sirkuit sebesar ini. Ia juga bertanya apakah Lin Yi tertarik mencoba beberapa putaran di lintasan. Wajah Lin Yi hanya tersenyum ringan, namun sorot matanya mengisyaratkan antusiasme yang tersembunyi. Lin Yi mengangguk menyetujui ajakan itu dan segera meminta seseorang untuk menyiapkan mobil balap. Bersama Yao Hao, ia berdiri di tepi lintasan, menyaksikan deru mesin yang memekakan telinga dan kecepatan mobil-mobil yang melaju kencang. Roda-roda berputar cepat, meninggalkan jejak hitam di atas aspal. Sirkuit terasa hidup, penuh gairah dan adrenalin. Namun, suasana mendadak berubah ketika seorang pria menghentikan mobilnya dan keluar dengan emosi yang tak terbendung. Dengan marah, ia menghampiri Yao Hao dan memprotes keras. Pria itu merasa telah menyewa seluruh lintasan hari itu, dan kini kehadiran orang asing dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Nada suaranya tajam, penuh ancaman, bahkan menuduh Yao ingin celaka karena membawa masuk orang lain. Yao Hao tetap tenang, meski jelas terkejut. Ia tersenyum tipis dan dengan sopan meminta maaf, menjelaskan bahwa tidak ada kesalahan di sini. Orang yang hadir bukan sembarang tamu, itu adalah CEO Lin, pemilik tunggal sirkuit internasional Shanghai yang datang untuk memeriksa propertinya. Kata-kata itu seketika membungkam semua orang. Tatapan terkejut tertuju pada Lin Yi, pria yang sejak tadi terlihat tenang di tengah keramaian. Dengan suara datar namun tegas, Lin Yi berbicara kepada Yao Hao. Ia menyatakan keinginannya untuk mengendarai beberapa putaran di lintasan, dan meminta agar siapapun yang tidak berkepentingan segera dipersilakan keluar. Jika dibutuhkan, berikan kompensasi yang pantas kepada mereka. Yao Hao sedikit terkejut, tapi segera mengangguk. Namun sebelum sempat bertindak, Qin Han, yang sejak tadi memperhatikan dengan wajah datar, mengeluarkan sebungkus rokok. Ia tersenyum, meskipun sorot matanya menyimpan ketegangan. Dalam nada dingin, ia menyatakan bahwa sikap Lin Yi membuatnya tersinggung. Di sini, tidak pernah ada yang berani mengusirnya. Suasana kembali menegang. Qin Han, dengan rokok di tangan, menantang Lin Yi untuk balapan. Syaratnya sederhana. Siapa yang menang, dialah yang berhak bermain di lintasan hari itu. Lin Yi awalnya menolak tantangan itu dengan santai. Namun Qin Han tidak menyerah. Ia menyalakan rokok dan menyombongkan diri bahwa meskipun banyak yang menjulukinya sebagai dewa mobil, ia tidak pernah takut pada siapapun. Ia bahkan menawarkan keunggulan 10 detik untuk Lin Yi, sebuah sindiran yang terasa tajam. Lin Yi hanya tertawa kecil. Tatapannya menantang. Jika begitu, katanya, mari lakukan 2 putaran. Sudah lama tangannya gatal ingin mencoba sirkuit ini. Tantangan pun diterima. Qin Han menyapu pandangannya ke sekitar, mencari mobil Lin Yi. Dengan nada meremehkan, ia bertanya di mana mobil pria itu, dan jika memang merasa mobil Qin Han terlalu bagus, ia bersedia menggantinya dengan yang lebih biasa. Namun nada suaranya jelas, ia belum menganggap Lin Yi sebagai lawan sepadan. Tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam mengilap meluncur ke area lintasan. Semua mata langsung tertuju pada kendaraan itu, desainnya elegan, aura kekuatannya terasa dari kejauhan. Qin Han menatap mobil itu dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya apakah itu milik Lin Yi. Dengan senyum santai, Lin Yi mengangguk. Ia mengatakan bahwa mobil itu memang tidak terlalu mahal, namun tetap sedikit lebih unggul dibandingkan milik Qin Han. Pandangannya menantang saat ia bertanya, apakah Qin Han merasa sedang ditindas hanya karena ia membawa mobil seperti itu.